Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hendy Rakasiwi. Saya mengajar mata pelajaran sosiologi di SMA Handayani 1 Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Untuk teman-teman, kita akan melanjutkan materi yang sudah dibahas minggu kemarin, dan silakan Anda menyimak materi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Materi berikutnya adalah masih melanjutkan tentang bahasan perubahan sosial, yaitu faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama adalah pertambahan jumlah penduduk. Anda bisa memperhatikan tabel di bawah ini. Ada grafik jumlah penduduk Indonesia menurut hasil sensus tahun 1940 sampai tahun 2000. Tahun 1930 jumlah penduduk Indonesia itu ada di kisaran 50 jiwa. Kemudian tahun 1961 ini meningkat nih 100%. Jadi 100 juta penduduk. Kemudian di tahun 1971 kisarannya kira-kira itu sekitar 135 jutaan. Lalu di tahun 1980 itu jumlah penduduk Indonesia itu berkisar kurang dari 200 juta. Dan di tahun 1990 sudah naik lagi jumlah penduduknya lebih dari 200 jiwa, kemudian 200 juta jiwa maksudnya. Kemudian di tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia itu hampir mendekati 250 juta penduduk. Nah, makanya pertambahan jumlah penduduk itu menjadi faktor penyebab perubahan sosial. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perubahan sosial itu adalah adanya penemuan-penemuan baru. Contoh misalnya penemuan baru itu ada discovery. Penemuan baru itu discovery. Discovery itu penemuan yang betul-betul baru. Misalnya SWOT yang menemukan tenaga uap, misalnya orang Cina yang menemukan jarum misalnya, Thomas Alva Edison yang menemukan bohlam misalnya, listrik gitu. Ya itu discovery, penemuannya baru. Yang kedua ada invention. Nah, invention ini adalah pengembangan dari penemuan yang pernah ada atau penyempurnaan dari penemuan sebelumnya. Contoh misalnya ya, James Watt yang menemukan tenaga uap lalu kemudian dikembangkan menjadi mesin kereta bertenaga uap misalnya. Kemudian orang Cina misalnya yang menemukan jarum lalu dikembangkan menjadi jarum pintal benang dan lain-lain ya. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perubahan sosial itu adalah konflik sosial. Seperti kita ketahui bahwa konflik itu asal katanya dari kata configure. Configure itu saling memukul. Anda bisa perhatikan foto di bawah ini. Orang melakukan demo, kemudian melakukan pembakaran di jalan. Nah, itu adalah efek atau akibat dari konflik. Yang keempat, penyebab atau faktor pendorong terjadinya perubahan sosial itu adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Apa sih revolusi itu? Ya, proses perubahan yang sangat cepat dengan jalan mengganti sistem atau orang yang berkuasa di satu tempat. Jadi kemungkinannya dua kalau revolusi itu. Satu, dia akan mengganti sistem, ya. Yang kedua, boleh jadi orang yang berkuasanya juga akan diganti. Ya, itu sebagai akibat dari terjadinya revolusi. Nah, Anda bisa perhatikan, Anda bisa lihat
gambar di bawah. Ini gambaran saja. Kira-kira seperti inilah. Orang melakukan demo, kemudian sampai terjadi pemberontakan atau revolusi. Yang kelima adalah pengaruh dari lingkungan alam. Kita bisa perhatikan gambar di bawah ini. Wah, begitu hebatnya orang melakukan pengrusakan terhadap alam sekitarnya, terhadap lingkungan. Dan mungkin saja ini adalah penebangan yang tidak terkendali, dan ini akan menyebabkan lingkungan itu menjadi rusak, lingkungan alam itu. Sehingga ketika lingkungan alam itu rusak, maka kehidupan sosial masyarakat itu akan berubah juga. Lalu yang keenam, terjadinya peperangan. Ya, pastinya peperangan itu akan sangat besar sekali akibatnya terhadap terjadinya perubahan sosial. Rasa tenang, tentram masyarakat itu tidak ada lagi kalau terjadi peperangan. Yang selanjutnya ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, tentu pengaruh itu pasti ada dua macam ya. Ada pengaruh positif. Apa sih pengaruh positif dari pengaruh kebudayaan masyarakat lain itu? Misal ya, pengaruh positifnya memunculkan kemajuan budaya. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Lalu yang berikutnya memberi kesempatan untuk maju. Ya, lalu yang berikutnya semakin maju dan berpikir kritis misalnya gitu ya. Nah, itu pengaruh positif dari pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Tetapi tentunya selain dari pengaruh positif, kebudayaan masyarakat lain itu juga mempunyai pengaruh yang negatif. Misal nih ya, hilangnya nilai budaya lokal dalam di jiwa remaja terutama begitu. Yang berikutnya menurunkan rasa nasionalisme. Lalu yang ketiga, timbul kesenjangan sosial. Ada kesenjangan sosial. Terjadi kesenjangan. Karena biasanya ini kaya, ini miskin, maaf. Ini kaya, ini miskin. Terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Lalu yang berikutnya menimbulkan kegoncangan budaya juga. Ya. Itu pengaruh negatif dari kebudayaan masyarakat lain. Bahkan kalau kita perhatikan kecenderungan masyarakat kita itu sebagian nih itu kan kecenderungannya bukan moderat gitu ya, bukan moderat. Kita kadang-kadang alih teknologinya kita tidak perhatikan, tapi perubahan gaya hidup misalnya itu sangat besar sekali. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Yayasan Pendidikan Handayani 1979.